Penatua Yu, apakah ini murid barumu, yang mengalahkan Liu Sitong? Huo Yuanting memandang Penatua Yu dan bertanya. Tepatnya, karena pengajarannya yang buruk, murid-muridnya mendapat masalah. Mohon minta guru Huo untuk menghukumnya. Penatua Yu tidak punya pilihan selain membawanya untuk Chen Ping. Huo Yuanting menatap Chen Ping dengan dingin, lalu berkata kepada sesepuh, memasuki area terlarang tanpa izin harus dicabut dan dikeluarkan dari sekte. Itu hanya tindakan yang tidak disengaja untuk pelanggar pertama kali, jadi dia akan dihukum berpikir untuk menyeberangi tebing sebanyak 3 kali. Setelah Huo Yuanting selesai berbicara, dia menghilang dalam sekejap. Huo Dong menatap Chen Ping dengan dingin dan segera pergi. Penatua Yu dan Wei Qing jatuh di depan Chen Ping, mata Penatua Yu penuh dengan ketidaksenangan. Saya sudah mengatakan bahwa saya pasti akan membawa Anda menemui pemimpin sekte lama jika saya memiliki kesempatan, tetapi Anda datang ke sini secara pribadi. Untungnya, Huo Yuanting sibuk membuka gunung berapi suci akhir-akhir ini dan tidak melakukan sesuatu yang serius, jika tidak, kamu akan melakukannya. Bukan berarti Guan Santian terlalu banyak berpikir. Petik 2. Penatua Yu tahu bahwa Chen Ping datang ke sini dengan sengaja. Saya sudah bertemu dengan Master Sekte Lama, tidak perlu mencari peluang. Kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Apa? Penatua Yu dan Wei Qing keduanya tampak terkejut. Bagaimana mungkin? Jika ingin melihat pemimpin Sekte Lama, Anda harus melalui beberapa formasi, dan pada akhirnya ada beberapa formasi yang saling bertumpukan. Ada juga formasi pembunuhan di antara formasi tersebut, bahkan Penatua Cui berkata tidak ada cara untuk lewat. Bagaimana Anda bisa melewati formasi ini dan melihat pemimpin Sekte Lama? Penatua Yu jelas tidak mempercayai Chen Ping. Lupakan saja jika kamu tidak percaya. Aku memang melihat pemimpin Sekte Lama, dan gejala kegilaannya hilang. Hanya saja kesadarannya rusak parah sekarang dan dia perlu memulihkan diri untuk sementara waktu. Master Sekte pulih, dia akan mengambil alih Sekte Zian lagi, kata Chen Ping. Adik laki-laki, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kamu tidak berbohong kepada kami, kan? Wei Qing bertanya dengan penuh semangat. Jika pemimpin Sekte Lama pulih dan mengambil alih Sekte Zian lagi, maka mereka tidak perlu. Lalu Huo Yuanting marah. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda telah bertemu dengan pemimpin Sekte Lama? Penatua Yu memandang Chen Ping. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chen Ping. Jika apa yang dikatakan Chen Ping benar, maka ini adalah kabar baik bagi mereka. Saya tidak perlu membuktikan apapun, tetapi apa yang saya katakan adalah kebenarannya. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menontonnya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia dengan lembut melangkah maju untuk menyentuh formasi di depannya, dengan tangannya. Apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu mengaktifkan formasi, bukan Guan Sansansi yang memikirkan tebing itu. Penatua Yu tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping. Tapi Chen Ping masih perlahan menyentuh formasi itu dengan tangannya, diikuti dengan kilatan cahaya putih. Formasinya tidak diaktifkan, tapi celah besar muncul. Chen Ping melewati celah tersebut dan langsung menembus formasi. Dengan cara ini, Chen Ping berjalan bolak-balik 3 atau 4 kali. Kemudian Chen Ping melambaikan tangannya lagi, dan formasi dipulihkan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Penatua Yu dan Wei Qing memandang Chen Ping, keduanya bingung. Apakah mereka bertanya-tanya mengapa Chen Ping benar-benar mengetahui seni formasi? Mungkinkah Chen Ping masih seorang master arai? Sekarang kamu harus percaya bahwa aku bisa bertemu dengan pemimpin Sekte Lama, kan? Formasi ini tidak berbeda dengan rumah bermain anak-anak di mataku, dan mereka tidak bisa menghentikanku sama sekali. Jangan beritahu orang lain apa yang terjadi. Jangan sampai Huo Yuanting mengetahuinya dan melancarkan serangan mendadak, kata Chen Ping kepada Penatua Yu. Jangan khawatir, tidak akan ada yang tahu.
Penatua Yu memandang Chen Ping dengan kaget, dan kemudian berkata, tetapi kamu harus pergi ke Siguoya dan tinggal selama 3 hari. Tidak mungkin aku bisa memohon padamu. Petik 2. Xianmen ini bahkan tidak memiliki gunung, jadi kemana aku bisa pergi ke Siguoya? Petik 2. Dan itu hanya untuk 3 hari. Aku hanya bisa berlatih dengan tenang. Chen Ping tidak peduli dengan Siguoya selama 3 hari-hari. Adik laki-laki, tebing Siguo hanyalah sebuah ruangan, tapi tinggal di dalamnya bukanlah tugas yang mudah. Jika kamu bisa tinggal di dalamnya dan berlatih dengan tenang, semua orang pasti ingin pergi. Maka akan ada nafas di Siguo tebing mengganggu kesadaran spiritual akan membuat mereka yang tinggal di tebing Siguo merasakan kesakitan. Petik 2. Dan kesadaran spiritual akan mengalami segala macam kesulitan, seperti yang terjadi di kehidupan nyata. Lama, itu tidak akan menyakiti hidupmu, tapi pasti akan merusak tubuh dan pikiranmu, dan butuh beberapa saat untuk pulih. Wei Qing menyuruh Chen Ping untuk berpikir untuk menyeberangi tebing, dan menyuruh Chen Ping untuk tidak ceroboh. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Dengan kemampuanmu saat ini, tidak ada salahnya memikirkannya selama 3 hari. Chen Ping mengangguk, lalu mengikuti Penatua Yu dan yang lainnya ke tebing Siguo. Siguo ya hanyalah sebuah gubuk yang tampak kumuh dengan tanda tergantung di atapnya bertuliskan Siguo ya. Membuka pintu, Chen Ping masuk. Hampir tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya tikar yang tampak kotor. Lingkungan ini sepertinya sudah lama tidak ada orang di sini. Chen Ping melihatnya dan kemudian duduk di atas matras. 3 hari benar-benar berlalu bagi seorang beku. Selama dia memasuki kondisi kultivasi, waktu tidak akan menjadi masalah. Tetapi Chen Ping baru saja duduk, memejamkan mata dan mengerahkan energi spiritual di tubuhnya untuk bersiap berlatih, ketika dia tiba-tiba merasakan nafas muncul di lautan kesadarannya, dan nafas ini terus mengembun. Aura ini tidak ada di tubuh Chen Ping, dan Chen Ping tidak punya cara untuk mengendalikannya. Namun, Wei Qing sudah mengatakannya sebelumnya, jadi Chen Ping tidak panik. Ini seharusnya menjadi aura yang digunakan oleh Sekte Ziyan Siguo ya untuk mengendalikan lautan kesadaran. Saat nafas memenuhi lautan kesadaran, Chen Ping merasakan tubuhnya panas. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan ada gunung yang menjulang tinggi di depannya. Semuanya menunjukkan warna merah menyala, seperti gunung yang menyala-nyala. Tempat Chen Ping duduk, ada tebing lurus di depannya. Di tebing itu tertulis kata, Siguo ya. Saat ini, Chen Ping memahami asal-usul tebing Siguo. Ternyata setelah memasuki ruangan, dia benar-benar akan dibawa ke bawah tebing. Tepat ketika Chen Ping melihat ke tebing di depannya dan memikirkannya, tiba-tiba, di gunung, api datang seperti banjir. Chen Ping ingin menghindar, tapi dia tidak bisa mengelak sama sekali. Segera, tubuh Chen Ping dilalap api. Untuk sesaat, Chen Ping merasakan sensasi terbakar yang parah, yang membuat Chen Ping sangat kesakitan. Dia dengan cepat menggunakan api es yang sangat dingin untuk menahan panas yang menyengat. Tapi tidak peduli bagaimana Chen Ping melawan, itu tidak berpengaruh. Api es yang sangat dingin sepertinya telah kehilangan udara sedingin esnya. Apa yang terjadi? Chen Ping terkejut. Ini hanya ilusi. Tentu saja api esmu yang sangat dingin tidak ada gunanya. Segala sesuatu yang kamu lihat dan rasakan sekarang didominasi oleh kesadaran ilahi. Karena lautan kesadaranmu dikendalikan, pihak lain ingin kamu memilikinya. Anda akan merasakan apapun yang Anda rasakan. Petik 2. Raja Iblis Ciyun berkata perlahan. Baru kemudian Chen Ping menyadari bahwa dia seharusnya masih berada di ruangan bobrok saat ini, tetapi kesadarannya terkendali, sehingga dia bisa melihat segala sesuatu di depannya. Tak berdaya, Chen Ping hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk menahan api yang membakar. Di bawah nyala api, Chen Ping merasa cemas, seolah-olah dia menjadi gila. Lihat apa yang ada di tebing. Tiba-tiba,
Raja Iblis Ciun mengingatkan Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening, melihat ke tebing, dan menemukan bahwa hanya ada kata, "Si Guo ya," di tebing itu, dan tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, apa yang kamu lihat? Chen Ping bertanya dengan bingung. Keterampilan adalah keterampilan. Tenang dan perhatikan baik-baik. Raja Iblis Ciun mengingatkan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia segera menarik napas dalam-dalam, membiarkan apinya menyala, dan berhenti berpikir sembarangan. Sebaliknya, dia melantunkan mantra pembersihan hati dan bekerja keras untuk menjernihkan kesadarannya. Saat Chen Ping perlahan menjadi tenang, sensasi terbakar di tubuhnya juga menghilang. Chen Ping menatap tebing Si Guo di depannya. Melalui nyala api, kata-kata mulai muncul di tebing Si Guo. Semakin tenang hati Chen Ping, semakin jelas kata-katanya, dan segera seluruh tebing Si Guo dipenuhi dengan kata-kata. Melihat kata-kata di depannya, Chen Ping sangat bersemangat, tetapi dia berusaha keras untuk menahan diri. Api sejati Dharmakaya. Ini sebenarnya adalah teknik yang ditempa sampai ke titik api. Setelah membaca teknik ini sekali, Chen Ping perlahan menutup matanya dan mulai berlatih. Sesuai dengan teknik di tebing Si Guo. Segera, di lautan kesadaran Chen Ping, sosok hampa muncul, persis seperti Chen Ping, seperti jiwa Chen Ping. Namun, jiwa tidak akan muncul di lautan kesadaran. Bahkan Raja Iblis Ciun merasa sedikit penasaran saat melihat kemunculan tiba-tiba. Namun, Raja Iblis Ciun tidak mengganggunya, tapi memperhatikan dengan tenang. Sosok halus ini terlihat sangat buram dan tidak ada nafas sama sekali. Hanya saja dengan skill gerak Chen Ping, 5 kelompok api pamungkas muncul di sekitar sosok tersebut, yang merupakan 5 api pamungkas yang dikuasai oleh Chen Ping. 5 jenis api tertinggi beredar dan mulai dimurnikan. Awalnya, karena berbagai alasan yang diserap Chen Ping selama pemurnian, api tertinggi tidak murni, tetapi sekarang kelima jenis api tertinggi ini telah menjadi sangat halus. Pada saat ini, api pamungkas menjadi sangat murni, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Seiring dengan pemurnian api pamungkas, tubuh Chen Ping juga sedang ditempa. Sosok halus sebenarnya adalah tubuh Dharma api Chen Ping yang sebenarnya. Namun, Chen Ping baru saja berlatih dan tubuh Dharma masih dalam ketiadaan. Seiring dengan pengerasan Dharmakaya, tubuh Chen Ping juga mengalami peningkatan. Dalam hal ini, tidak peduli apa yang dilakukan Chen Ping di masa depan, dia dapat mengolah tubuh Dharmanya di lautan kesadaran, dan kultivasinya sendiri juga akan meningkat. Panjang. Dengan cara ini, Chen Ping tidak perlu lagi berlatih dalam pengasingan. Bahkan dalam pertempuran, latihan Dharmakaya akan tercermin pada Chen Ping sendiri. Hanya saja Chen Ping belum sepenuhnya memahami api Dharmakaya yang sebenarnya. Dia baru saja memahami kultivasinya sekarang. Saat kultivasinya semakin dalam, Chen Ping pasti akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang api Dharmakaya yang sejati. Dan saat Chen Ping sedang berlatih api sejati Dharmakaya di Si Guo ya, Penatua Natian telah pergi ke Liang Yimen untuk mengundang Master Formasi. Karena Penatua Yu dan yang lainnya tidak setuju untuk membuka gunung berapi suci, Huo Yuanting akan mencari Master Formasi. Untuk membuka gunung berapi suci, Master Sekte, Penatua Gu dari Sekte Liang Yi telah tiba. Penatua Tian memasuki aula dan berkata kepada Huo Yuanting, "Saya tidak menyangka Penatua Gu akan datang sendiri." Dia disambut dari kejauhan dan disambut dari kejauhan. Huo Yuanting berdiri dan menyapa Gu Tianchao dengan sangat hormat. Jika Chen Ping melihat Gu Tianchao ini, dia mungkin bisa mengenalinya secara sekilas. Orang inilah yang menyakiti Putri Penatua Xia di Paviliun Wantong. Pada saat itu, Chen Ping memecahkan formasi 10.000 jiwa, dan sisa jiwa Gu Tianchao melarikan diri. Dia masih hidup pada saat itu, mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan masalah dengan Chen Ping di masa depan. Tuan Huo, sama-sama. Jika sesuatu terjadi pada Sekte Xian Anda,
tentu saja saya akan datang. Terlebih lagi, Tuan Huo juga menjaga sekte Liang Yi kami, kata Gu Tianchao sambil tersenyum. Susunan pembunuhan yang dibeli oleh Huo Yuanting dengan banyak uang dibeli dari sekte Liang Yi, jadi Huo Yuanting memiliki persahabatan dengan sekte Liang Yi. Penatua Gu, kami adalah kenalan lama, jadi saya akan memberi tahu Anda secara langsung. Alasan mengapa saya menemukan Anda adalah karena saya berharap Anda dapat membantu saya membuka gunung berapi suci. Itu, kata Huo Yuanting. Gu Tianchao tertegun, dan kemudian berkata, Tuan Huo, gunung berapi suci yang memulai gunung suci sekte Xian Anda telah dipenjara oleh formasi. Jika Anda ingin membuka gunung berapi suci, Anda harus membuka formasi. Gunung suci telah dipenjara oleh formasi. Apakah tidak ada master formasi yang memiliki disformasi untuk membuka gunung berapi ilahi? Mengapa kamu masih mencari saya?